wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wal anbiya al mursalin wal awliya wa sholihин wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif hadal kitab Syekh Qadri Jailani wa khususan man asasani hadal kitab Syekh Fadil Al Jailani wa syekhun asyihin wa khususan asatirin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Jailani pada juz 2 surat Al-A'raf ayat 203 sampai 206. Jadi pengajian malam ini sebagai penutup surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula istabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basyairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Innal ladzina inda rabbika la yastaghbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini sebagai ayat pungkasan dari surat Al-A'raf. Wa idza lam ta'tihim. Ayat ini masih terkait bagaimana sikap orang-orang kafir jahiliyah yang masih menolak tentang wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka dengan akalnya mengkritisi Al-Quran. Bahkan di ayat nanti orang-orang kafir jahiliyah sampai menyampaikan ucapan-ucapan yang tidak pantas ya disampaikan kepada Nabi. Wa idza lam ta'tihim, dan ketika kamu tidak mendatangkan kepada mereka, yaitu orang-orang kafir jahiliyah, maksudnya kamunya di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, wahai Muhammad, jika kamu tidak membawa kepada mereka bi ayatin, dengan ayat, qalu, mereka ya berkata, lalat stabaitaha, itu jawaban mereka. Qalu,
laula stabaitaha. Mengapa kamu tidak membuat Al-Quran itu sendiri? Gitu. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini ya dengan dasar tidak ada keimanan kepada Nabi, kemudian yang kedua dia memiliki kecurigaan, seudon ya, karena dianggap wahyu yang dibawa oleh Nabi ini rekayasa. Maka bisa dibayangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika ya selesai di Gua Hira, kemudian pulang ke Mekah ya, menyampaikan bahwa beliau mendapatkan wahyu. Ini yang beriman hanya segelintir orang. Tapi Nabi Muhammad harus menyampaikan karena risalah nubuah, risalah kenabian ya sudah dimandatkan kepada Nabi, mau tidak mau ya harus disampaikan kepada publik. Sementara publik saat itu mayoritas adalah kafir jahiliyah. Mereka yang menyembah berhala, bahkan mereka ketika Nabi menyampaikan soal wahyu itu mereka sangat ya menolak, merendahkan, bahkan dengan caci makian. Mereka ada yang menuduh ya itu bukan wahyu, itu hasil imajinasi Muhammad gitu. Jadi tuduhan terhadap Nabi pada saat itu ya itu sangat menyedihkan ya, tidak sebatas ya kalimat saja, tapi sampai terjadi tindakan-tindakan fisik. Maka kita yang hidup 14 abad setelah turunnya Al-Quran ya, kita mengimani Al-Quran ini sudah dalam bentuk yang sempurna, tidak mengalami dinamika sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi yang saat itu berada di Mekah. Ya tentu caci makian luar biasa. Ya, sampai kalimat laulastabaitaha, ya kenapa kamu nggak bikin sendiri wahai Muhammad? Kenapa kok harus kamu menisbatkan bahwa itu wahyu Allah? Toh kami ini ya nggak tahu apakah itu wahyu Allah atau itu bikinan kamu gitu. Padahal Rasulullah SAW hanya sebagai mubalik, penyampai apa yang diperoleh melalui wahyu disampaikan kepada umat. Ya, resiko dakwah sejak zaman Nabi sampai sekarang juga sama. Tugas para ustadz, para kiai hanya sebagai mubalikun, penyampai. Kalau ada yang cocok beriman mengikuti, ya silakan. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Karena Nabi sudah mencontohkan ya hanya penyampai. Nabi tidak pernah maksa. Betul. Nah, karena posisi ustadz itu sebagai penyampai ajaran dakwah yang disampaikan oleh para nabi, tentu cara dakwah kita ya harus mengikuti cara Nabi, walaupun tidak bisa 100% ya, minimal ya 0,1% itu kita sudah mengikuti jejak Nabi. Jadi, jangan sampai ya pesan-pesan penting ya yang bersumber dari Al-Quran ini tidak disampaikan kepada publik, kepada umat. Soal umat menerima atau tidak itu bukan urusan mubalik. Ya, soal umat itu paham atau tidak itu bukan urusan mubalik juga. Maka sebaik-baiknya mubalik ya
yang senantiasa ya selain tugasnya menyampaikan, soal paham atau tidak, menerima atau tidak, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memang mendapatkan bagian dari rizki ilmu yang dijelaskan melalui kitab Tafsir Al-Jailani, ya, dia pasti akan diberikan kemudahan memahaminya. Tapi kalau tidak, ya tertarik aja tidak gitu. Apalagi sampai mau mengkaji isinya gitu ya. Jadi ayat di atas ini menunjukkan bahwa kafir Quraisy ya, mereka dengan satu tadi ya, tidak ada dasar keimanan, mereka hanya mengkritisi ya apa yang sedang dialami oleh Nabi, bahwa Nabi mendapatkan wahyu ya. Orang-orang kafir Quraisy tetap merendahkan, tetap ya menghinakan gitu. Terus apa jawab Nabi Muhammad ketika mereka berkata seperti itu? Kul, katakanlah wahai Muhammad ya. Jadi kul, katakanlah wahai Muhammad, ini perintah. Innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Ini jawaban dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jawablah wahai Muhammad, ma'ana muhtalikun bal rasulun muballighun. Sampaikan, aku ini bukan pembuat ayat-ayat Al-Qur'an itu. Bal rasulun, aku ini sebagai seorang rasul. Muballighun, tugasku hanya menyampaikan. Jadi jangan sampai dituduh yang macam-macam. Ini klarifikasi Nabi Muhammad SAW terhadap tuduhan orang-orang kafir Quraisy. Aku ini bukan yang mereka-rekayasa ayat Al-Quran, dan ayat Al-Quran itu juga bukan bikinanku. Aku hanya sebagai seorang utusan, tugasku hanya menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama attabi'u, sesungguhnya aku mengikuti ma, sesuatu yuha, yang diwahyukan ilayya, kepadaku, mir rabbi, dari Tuhanku ya. Sesungguhnya aku mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi huwa mursili, dialah yang mengutusku ya, wa muballighi, dan menyampaikan. Mali sunaun finadmi, dan aku tidak ada rekayasa finadmi dalam mengaturnya, wa ta'lifihi, dan membuatnya, wa balaghatihi wa fasohatihi, dan membuat kalimah yang punya nilai seni ya, balaghah, fasohah, dan di dalamnya juga ada ijaz Al-Quran. Itu bukan aku yang bikin gitu. Bal hada, ketahuilah, hada, bermula Al-Quran dan apa yang ada di dalamnya, termasuk minar rumus. Rumus itu simbol-simbol, wal isyarah, dan isyarah-isyarah. Basoirun, itu memiliki makna batin yang hanya bisa dipahami bagi orang yang memiliki di basiroh, yaitu orang-orang yang memiliki mata hati. Jadi basoirun ya, artinya bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada rumus, simbol-simbol, dan juga ada isyarat-isyarat. Nah, justru dengan rumus dan isyarat, simbol dan isyarat-isyarat tersebut, nah, itu di dalamnya basoir, ada kedalaman makna. Kedalaman makna ini hanya bisa dipahami oleh orang yang memiliki mata batin. Gitu.
oleh orang-orang yang memiliki basiratul qalbi. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan basair lil mustabsirin, bagi orang-orang yang memiliki mata batin. Siapa orang yang memiliki mata batin? Yaitu orang yang mengikuti jejak Nabi dalam hal berjuang melawan hawa nafsu, yaitu para sufi yang mereka siang malam itu berjuang bagaimana cara menundukkan hawa nafsu. Maka ketika hawa nafsunya sudah bisa ditundukkan, akan muncullah nafsu-nafsu yang baik dan keluarlah basiratul qalbi. Al-mustakshifina, ini sifat dari al-mustabsirin, yaitu orang-orang yang tersingkap pemahaman makna hakikatnya, mustakshifin, ya, bimuqtadul wada'i al-fitriyah allati awda'aha Allahu fi qulubi ibadihi, yaitu sesuai dengan basic fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia yang Allah sudah menaruhnya, ya, mutiara-mutiara tersebut fi qulubi ibadihi, yaitu ada di dalam hati hamba-hamba Allah yang soleh. Wa mata inkasafat wa mata inkasaftum biwadaikum alimtum annaha mir rabbikum huda. Jadi ayat ini menguatkan tentang banyaknya penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang memiliki simbol-simbol dan memiliki isyarat-isyarat contoh, ya, seperti alif lam mim. Nah, ini kan rumus simbolik. Ini apa maksud alif lam mim? Kebanyakan para ulama ahli tafsir, ya, terutama yang basicnya fuqaha, itu menafsirkan alif lam mim itu, ya, dengan Allahu a'lam bimuradi, tidak berani masuk, ya, menjelaskan soal alif lam mim ini, angkat tangan dengan mengucapkan Allahu a'lam bimuradi, Allah lebih tahu maksud dari kalimat ini. Tapi bagi para ulama muhakkikin, ulama hakikat, ya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, itu dalam menjelaskan alif lam mim itu dijelaskan secara detail. Contoh dalam tafsir juz 1, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan alif lam mim, bahwa alif lam mim itu sebagai simbol dari sosok al-insan al-kamil. Ini kalau yang nggak ngaji tasawuf yang hakikat itu nggak, dengan istilah al-insan al-kamil ini bagi orang yang ngaji hakikat itu tentu sudah paham bahwa alif lam mim itu sebagai simbol dari sosok al-insan al-kamil, yaitu manusia yang memiliki kesempurnaan lahir dan batin. Kemudian dalam tafsir Ibnu Arabi, alif lam mim itu dijelaskan sebagai simbol dari 3 huruf, ya, dengan 3 nama. Yang pertama alif itu sebagai simbol dari kata Allah. Lam disimbolkan dari
malaikat Jibril. Mim disimbolkan sebagai Nabi Muhammad. Artinya alif lam mim itu sebagai simbol bahwa Al-Quran sumbernya dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril, diberikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna alif lam mim menurut Ibnu Arabi. Ya. Ini salah satu yang disebut rumus. Ada juga kaf, ha, ya, ain, sod, terus alif, lam, ro, yasin. Ini yang disebut rumus-rumus di dalam Al-Quran, simbol-simbol di dalam Al-Quran. Ada juga yang menarik ya, seperti surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Huruf huwa dhamir, yang biasanya dhamir itu kata ganti, posisinya kan di belakang. Setelah subjeknya disebut lebih dahulu, baru disebut kata ganti. Ini tidak. Huwa posisi dhamir mudzakkar gaib, tapi disebut paling awal. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa. Nah, ini huwa-nya ini kembali ke siapa? Kalau lazimnya biasanya Allahu la ilaha illa huwa. Ya, ini lazimnya. Jadi Allah ini sebagai subjek telah disebutkan, Allah la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Jadi huwanya kembali kepada Allah karena huwa dhamir. Tapi kalau kul huwa, kok huwa ujuk-ujuk posisinya berada di kalimat paling depan. Nah, ini yang disebut tadi hada basoir. Ini di balik kalimat-kalimat ini ada makna-makna yang tersembunyi. Ada kedalaman makna yang hanya bisa dipahami, diakses oleh dibasyiroh, orang yang memiliki mata hati, kejernihan. Gitu. Maka terkait dengan huwa, baru kul, katakanlah huwa, baru Allahu ahad. Gitu. Ya. Kalau huwa secara ilmu nahwu, ya, kalau ditarkibin, ya huwa bisa sebagai mubtada. Huwa bermula. Nah, ini bermulanya ini kembalinya ke siapa? Iya, oke, misalkan huwa bermula Allah, itu Allahu Allah, berarti ini dia Allah, itu Allah yang esa. Nah, ternyata dalam hal ini kalau para ulama-ulama yang zahiriyah ya, itu tidak membahas masalah huwa ini, tidak sampai detail, karena ya tadi bahwa ini hada basoir, ada kedalaman makna. Ya, kedalaman makna itu yang bisa mengakses orang yang memiliki basirah. Nah, maka saya munculkan ya, beberapa model penafsiran. Ya, contoh misalkan Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Al-Insan Al-Kamil itu huwa, beliau jelaskan ya, kul huwa Allahu ahad. Nah, ini tentu pembahasan ini menjadi pembahasan yang sifatnya ya, khusus ya, karena huwa di sini ya diberi penjelasan siapa sih yang dimaksud huwa. Ini Syekh Abdul Karim Al-Jili menyebutnya dengan kata Muhammad. Tapi Muhammad yang dimaksud di sini tentu ya ada dua makna ya, makna hakiki, ada makna majazi. Ya, tentu yang dimaksud bukan Muhammad bin Abdullah,
Muhammad yang majasi bukan. Tentu memiliki makna yang lebih dalam lagi, yaitu makna yang disebut dengan makna hakiki tadi. Lah, orang-orang selain para sufi muhakkikin ini sulit untuk bisa memahami sampai wilayah tadi. Oh, ternyata ada pemahaman Muhammad hakiki, Muhammad majazi. Apalagi kalau kita belajar teori martabat 7, ada hakikat Muhammad, ada hakikat insan. Nah itu, ada Muhammad hakiki, ada Muhammad majazi. Nah ini istilah-istilah ini harus paham dulu supaya tidak terjadi salah paham. Huwa tadi jangan sampai dipahami huwa kembali kepada sosok Muhammad bin Abdillah, bukan Muhammad bin Abdillah. Ya, kalau Muhammad bin Abdillah ya sudah dijelaskan dalam ayat lain, ana basarum mislukum. Itu, ana basarum mislukum, aku adalah manusia biasa. Ya, basarun mislukum seperti kamu semua. Yuha ilayya, hanya bedanya aku mendapatkan wahyu. Itu, maka dalam memahami makna huwa tadi harus dengan penjelasan yang utuh. Jangan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh, orang awam yang nggak paham langsung dia dengar langsung dicomot. Nah ini yang menimbulkan fitnah. Gitu. Jadi munculnya fitnah itu ketika orang awam yang tidak paham mendengarnya itu tidak secara utuh, sepotong-sepotong, kemudian dibawa keluar, terus dipahami dengan analisis sendiri. Oh ya, Syekh itu menyampaikan ini, padahal ini kan begini lah. Ini dia sudah mengembangkan dengan pikirannya sendiri, tidak memahami penafsiran yang seutuhnya. Gitu, ya. Begitu juga ya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Ya, memiliki penafsiran huwa yang cukup dalam sekali. Tidak hanya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, termasuk Imam Al-Ghazali, ya, itu juga punya penafsiran soal huwa. Itu, maka jelas apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini hadza basairun, bahwa ayat-ayat Al-Quran terkait dengan simbol-simbol, isyarah-isyarah itu ada kedalaman makna substansi yang tidak bisa dipahami oleh orang awam kecuali orang-orang yang memiliki basiratul qalbi gitu. Dan orang-orang yang al-mustaksyifina, yang sudah tersingkap ya hijab-hijab ya, baik yang menutupi akalnya, yang menutupi pemahamannya, itu diangkat oleh Allah. Sebaliknya bagi orang yang masih terhijab, sulit memahami ayat-ayat yang terkait dengan simbol-simbol dan terkait dengan isyarat-isyarat tadi. Ya, jadi jelas bahwa penafsiran para ulama sufi muhakkin ya itu adalah penafsiran yang cukup mendalam dan dasar. Maka penafsiran para ulama sufi yang muhakkikin ini ya dalam ilmu tafsir ya disebut corak penafsirannya adalah tafsir isyari, karena diperoleh dari kedalaman hati dan makna, bukan diperoleh dari akal ya, bukan diperoleh melalui referensi-referensi di luar ya, dan juga bukan diperoleh dari istilahnya dengan cara ngarang, tapi dari kedalaman hati ya, yang akhirnya karena jiwa dan hatinya sudah bersih dan jernih, keluarlah air mata yang memberikan pencerahan
di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, akhirnya pencerahan-pencerahan inilah yang menjadi oase. Ya, contoh tadi seperti alif lam mim, terus huwa, ya. Terus tambah lagi, ya, termasuk rumus ya dalam basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini juga ada rumus, ada simbolik. Ya, Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah itu membahas tentang rahasia titik ba. Ya. Bagi kalangan ilmu nahwu, ya ulama ilmu nahwu, ya ba itu ya ba adalah ya, huruf jar, normatif biasa huruf jar. Gitu. Tidak ada makna teologisnya, nggak ada. Ya, para fuqaha ya akan bicara ya basmalah itu ya dalam sholat, terutama kalangan mazhab Syafi'i, ya bagian daripada ayat dalam surat Al-Fatihah. Ini tinjuan dari fuqaha. Tapi bagi kalangan ulama muhaqqiqin, titik ba dalam basmalah itu memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Ya, nanti akan kita bahas di pengajian Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ya, nanti yang Ahad pagi itu ada pembahasan khusus tentang rahasia titik ba. Itu dibahas oleh Ibnu Arabi sangat detail sekali dan sangat mencerahkan sekali. Pembahasan titik ba ternyata sudah sampai di Nusantara abad 13-14. Yaitu ketika Sunan Kalijaga ya, ingin berguru kepada Sunan Bonang, itu beliau istilahnya pingin soleh ya seperti gurunya Sunan Bonang. Dalam dialognya bisa dilihat itu di video, di potongan di TV, di film Sunan Kalijaga itu ada potongannya itu. Ya, Sunan Kalijaga menyampaikan bahwa dirinya hanya ingin diajari titik ba oleh Sunan Bonang. Jadi ini sekitar abad 14-15. Sementara Ibnu Arabi menulis tentang rahasia titik ba ini ya abad 13. Maka satu abad kemudian ajaran ini sudah masuk ke wilayah Nusantara. Jadi maksudnya bahwa memang sumber keilmuan hakikat ya ujung-ujungnya semua itu induknya ke Ibnu Arabi gitu. Jadi ajaran titik ba yang di Jawa ini jangan dipahami bahwa ini muncul dari aspek lokalitas gitu ya. Mungkin dari sisi praktek dan lain bisa mengikuti aspek lokalitas. Tapi ajaran pokok substansi dari titik ba ini ya ternyata kalau kita lacak secara ilmiah ya, mulai dari periodisasi, kemudian rujukan kitab, ternyata rujukannya kitabnya ada di Al-Futuhat Al-Makkiyah. Maka dengan demikian dapat kita pahami bahwa tasawufnya Ibnu Arabi ya itu memiliki pengaruh yang sangat luas sekali ya sampai masuk ke wilayah Nusantara. Ya, jadi jelas bahwa titik ba dalam basmalah ini penjelasannya indah sekali. Jadi tidak sebatas dipahami sebagai huruf jar bagi kalangan ilmu nahwu, ya, tidak sebatas dipahami bahwa basmalah sebagai bagian dari ayat dalam surat Al-Fatihah bagi fuqaha, tapi bagi muhaqqiqin ini memiliki kedalaman makna yang menembus alam semesta. Bahkan dari titik ba ini ya sebagai titik
yang menggabungkan antara alam qadim dan alam kudus. Untuk penjelasannya silahkan ditunggu pada pengajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ya, nanti pada bab ya yang akan datang insya Allah akan dibahas soal rahasia titik ba ini. Nah, artinya dari contoh-contoh tadi menegaskan bahwa hadza basyairun itu sebagai sebuah dasar argumentasi bahwa Al-Quran sendiri sudah menjelaskan. Di dalam ayat-ayat Al-Quran ada berbagai macam rumus, simbol maksudnya, dan juga isyarat-isyarat. Bahkan juga ada ayat muhkamat dan mutasyabihat. Nah, hadza basyairun ini artinya bahwa ini memiliki kedalaman makna. Ya, tidak mudah diakses bagi orang-orang yang awam, tapi bagi orang-orang yang memiliki kedalaman basyiratul qalbi. Nah, itu semua dari mana? Mir rabbikum, yaitu dari Tuhan. Jadi penjelasan-penjelasan yang filosofis yang mendalam sebagaimana tadi soal huwa, soal alif lam mim, soal titik ba, ya itu sesungguhnya ya mir rabbikum dari Tuhan. Wahudan, dan sekaligus ini bisa menjadikan petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Bagi orang yang mau ngaji. Kalau orang yang nggak mau ngaji, nggak dengar ilmunya, ya dari mana dia mendapatkan pemahaman? Karena orang imannya bisa bertambah karena ada faktor dia mau ngaji. Mau ngaji itu mau mendengarkan. Mau mendengarkan itu berarti dia ada kemauan untuk menundukkan dirinya. Mau duduk ngaji ini perlu perjuangan. Gitu. Nah, ini akan menjadi petunjuk setelah diberikan pemahaman makna. Yusilukum, jadi pemahaman-pemahaman tadi kalau dipahami secara utuh itu dapat menyampaikanmu ilama jabaltum li ajlihi wa huwa at-tauhid wal irfan. Jadi kalau pemahaman-pemahaman tadi dipahami secara utuh dan benar, itu akan memperkokoh tauhid kita, akan memperkokoh potensi kemakrifahan kita. Orang yang paham alif lam mim tadi, simbol-simbol tadi, semakin yakin tauhid kita. Oh iya, itu sebagai simbol bahwa Al-Quran sumbernya dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril, ya disampaikan kepada Nabi Muhammad. Begitu juga lafadz huwa misalkan, itu juga memiliki makna yang sangat mendalam sekali. Tauhidnya semakin kokoh. Oh, maksud qul huwallahu ahad. Ya, huwanya jelas. Yang dimaksud siapa? Bagi orang yang ngaji hakikat, oh ngerti sudah. Sehingga Allahu ahad itu adalah Allah yang esa. Wal irfan, dan ini juga sangat kaya dengan kema'rifahan. Jadi dibalik huwa, nah, kalau orang yang paham tentang huwa ini, nah, ini termasuk sudah mendapatkan pencerahan dari sisi irfan, yaitu kema'rifahan. Begitu juga memahami titik ba, itu juga memiliki sudah menguasai ya, bagian dari kema'rifahan. Maka sangat bersyukur kalau kita diberikan anugerah bisa memahami rahasia di balik huwa, dan juga kita bisa memahami rahasia di balik titik ba dalam Bismillahirrahmanirrahim, karena ini menjadi ya dasar tauhid dan juga sebagai atau membuahkan yaitu kema'rifahan. Warahmatun, dan sebagai rahmat itu. Nazilatun, yang turun min rabbikum dari Tuhanmu ya.
Jadi dengan makna-makna simbol tadi yang menurut orang awam itu rumit, susah, gitu. Nggak usah dipelajari, ngapain repot-repot, gitu kan? Udah kita yang biasa-biasa aja deh. Gitu. Ya oke, nggak apa-apa. Kalau memang kapasitasnya ya seperti itu. Artinya kalau memang kapasitasnya AM, ya, itu ya sulit untuk bisa menerima akses FM frekuensinya gitu. Tapi kalau orang yang diberikan anugerah frekuensi FM, nah, itu diberikan mudah memahami frekuensi AM gitu. Ini analognya seperti itu. Bagi orang yang diberikan pemahaman dari aspek kedalaman tadi, ini sebagai rahmat yang turun dari Tuhan, dari Allah kepada orang yang mampu memahaminya. Sebab apa? Sebab diberikan anugerah pemahaman tadi, yuqidukum dapat menggugah kesadaranmu, annaumatil ghaflah, dari kelelapan, dari terlelap tidurmu dalam kelalaian. Jadi pencerahan-pencerahan makna di balik simbol tadi, kalau itu sampai bisa dipahami secara benar, ya, dan disampaikan oleh orang yang ahlinya, mustami'nya mendengar, menikmati dan betul-betul bisa mengamalkan. Ini yukidu, ini adalah rahmat dari Allah yang dapat menyadarkanmu, ya, membangunkanmu dari terlelap tidur dalam kegoflahan, wanisyan dan kelalaian. Jadi kita sudah berkali-kali baca Bismillahirrahmanirrahim, tetap tidak nyangkut maknanya. Makanya kalau tidak nyangkut maknanya, ya bagaimana ngefek ke dalam hati gitu. Padahal basmalah ini kunci dari segala kunci. Ya, menurut Ibnu Arabi, ya 30 juz Al-Quran itu disarikan dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah disarikan dalam basmalah, dalam basmalah disarikan dalam titik ba. Ini penjelasan dari Ibnu Arabi. Maka kalau sampai memahami, kemudian punya kesadaran spiritual, oh iya, ternyata rahasia titik baru titik ba itu ternyata sedalam ini. Akhirnya ketika dia baca basmalah itu penuh penghayatan, mengerti makna substansinya. Tidak sebatas basmalah secara lahiriah, tidak masuk ke hati. Sehingga kalau dibuat ngobatin orang Bismillahirrahmanirrahim, nah, nggak manjur. Kenapa? Ya karena Bismillahnya masih kosong, tidak dari kedalaman hati. Coba kalau Bismillahnya orang-orang dahulu, ya, orang-orang zaman dulu, orang Jawa itu kan memiliki pemahaman hakikatnya bagus, ya. Jadi Bismillahnya itu walaupun nggak fasih-fasih bener, tapi ngerti makna hakikatnya, iya manjur bener. Gitu. Nah, ini contoh bahwa kalau basmalah dipahami makna dan substansinya, itu akan ya memberikan efek, yaitu pencerahan batiniah, ya. Kalau dia itu istilahnya nyuwuk, itu ya banyak manjurnya gitu, karena sudah ngerti hakikat makna basmalah. Tapi kalau basmalahnya hanya sebatas di lesan, ya sulit, ya. Istilahnya Bismillahnya hanya abab, ya tidak sampai memiliki efek yang sampai bisa memiliki pengaruh, ya, kepada orang yang didoakan. Liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman.
Wa idza quri'a, dan ketika dibaca Al-Qur'an gitu. Wa idza quri'a, dan apabila dibaca Al-Qur'an wa Qur'an. Nanti dulu ya. Liqaumin yu'minun tadi sebagai lanjutan dari penjelasan bahwa Al-Qur'an ada rumus, ada isyarat-isyarat tadi bahwa di dalamnya itu memiliki kedalaman makna, dan ini dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ini bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang mendapatkan rahmat. Siapa dia? Yaitu bagi orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman setelah dia mendapatkan pencerahan makna dari simbol-simbol dalam Al-Quran tadi, ayat haqqaquna, mereka semakin kokoh keyakinannya, semakin tahqiq, gak goyah lagi, paham dengan makna basmalah, titik ba, uraiannya jelas, semakin kokoh keyakinannya, paham wa, ya, kul huwa Allah secara utuh, dia akan semakin kokoh keyakinannya. Ya, ini ayat haqquna bimartabatil yakin, dia yakin mulai dari martabat ilmi, al-yakin al-ilmi, wayat lubuna taroki, dan mereka berusaha untuk bisa taroki, naik itu dalam pengertian ke wilayah rohani, ilal ain, kepada proses berikutnya yaitu merasakan, walhaq, dan memiliki keyakinan yang sampai puncaknya. Jadi dari ilmu yakin, ainul yakin, sampai hakul yakin. Nah, ini orang-orang yang memahami simbol-simbol tadi itu untuk sampai dia bisa merasakan itu yang melalui tahapan-tahapannya. Tidak bisa sebatas paham sekali terus merasakan, tidak. Nah, contoh ya, kita melihat contoh konkret bagaimana Sunan Kalijaga ketika minta kepada Sunan Bonang supaya diajarin titik ba dalam basmalah. Ya, kemudian Sunan Bonang memberikan ilmu ini. Apa yang diberikan oleh Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga? Ternyata ini juga masih banyak simbol-simbol yang diberikan oleh Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga, hanya disuruh nungguin tongkat. Ya, tongkat ini kan memiliki makna filosofis yang sangat mendalam. Ya, di situ ada makna qayyum, ada makna hayyu. Ya, kemudian di balik tongkat itu ada simbol tauhid, keesaan. Dan di dalam menunggu tongkat ini ada simbol ketaatan dengan perintah sang guru, yaitu Sunan Bonang. Sunan Kalijaga tidak akan bergeser sedikit pun, ya, dari depan tongkat itu sebelum ada dawuh dari sang guru. Tentu proses ini proses yang sangat berat, ya, perlu keteguhan keyakinan. Karena Sunan Kalijaga sudah yakin, ilmu yakin, ya, kemudian dikasih PR tadi, suruh jagain tongkat, ya, itu sebagai proses masuk ke ilmu yakin. Dalam proses ilmu yakin ini, ya, tentu ada dinamika dalam rohaniyahnya, dalam batiniahnya, dinamika sebagai kemanusiaan, ya, yaitu bagaimana di situ ada rasa bosan, jemu, ya, pasti gangguan setan dan iblis itu kan datang silih berganti. Gitu. Ngapain kamu nungguin tongkat, gitu kan? Tongkat kayak gitu ditungguin, gitu. Nah, iblis datang, ngapain kamu ngikutin guru yang kayak gitu? Masa suruh nungguin tongkat itu? Jadi godaan-godaan itu pasti datang silih berganti. Tapi Sunan Bonang, ya,
Sunan Kalijaga memiliki tadi ilmu yakin yang sudah tidak bisa digoyahkan lagi, sehingga akhirnya berproses menjadi ainul yakin. Akhirnya merasakan proses bagaimana perjuangan ya menahan hawa nafsu. Ya, itu hanya nungguin tongkat itu terurai ilmu perjalanan seorang sufi mulai dari proses tahalli hingga tajalli. Itu dibalik nungguin tongkat itu. Nah, ini kan ya kalau gurunya nggak dahsyat seperti Sunan Bonang ya, dan muridnya juga termasuk murid yang luar biasa, nah tentu tidak akan mencapai pada perjalanan puncak gitu. Apalagi orang-orang zaman sekarang gitu ya, dikasih ujian seperti Sunan Kalijaga gitu. Ya. Jangan bawa HP gitu aja. Itu aja sudah berat banget itu. Jadi orang sekarang itu nggak sampai nungguin tongkat seperti Sunan Bonang, Sunan Kalijaga. Jangan megang HP setahun gitu. Itu kalau bisa benar ya itu terurai ilmu-ilmu rohaniah. Karena di situ ada pergolakan menahan hawa nafsu, dan juga di situ ada merasakan teori tahalli dan tajalli. Gitu, ya. Maka di sini apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, yatahaqqaquna bimartabatil yakin, mereka semakin yakin tahqiq dengan ilmu yakin. Setelah yakin dengan ilmunya diamalkan menghadapi dinamika kehidupan yang real, dan tentu ada tantangan, ada godaan, tapi dia tetap tahqiq, tidak goyah sedikit pun, tetap berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya dia merasakan yang disebut ainul yakin. Dicaci maki kiri kanan tidak berpengaruh, direndahkan orang tidak berpengaruh, ya, hasut segala macam tidak berpengaruh dan tidak dimasukkan ke dalam hati. Maka sampai akhirnya bisa sampai pada tingkatan hakul yakin. Inilah simbol dari perjalanan seorang salikin itu ya seperti ini. Dan teori yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani ya sudah nyata dalam perjalanan Sunan Kalijaga, bagaimana Sunan Kalijaga bisa mendapatkan makna-makna yang terurai ya dari titik basmalah, kemudian hanya dengan menjaga sebuah tongkat ya, ternyata di balik tongkat itu pun terurai makna-makna rohani yang sangat dalam, sehingga maka benar apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, tauhidnya semakin kokoh, wal irfan dan kemakrifahnya semakin terbuka. Inilah perjalanan para salik dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara teori perjalanan ini dasarnya Al-Quran sudah jelas. Contoh-contoh mulai dari Kanjeng Nabi, kenapa beliau juga kholwat, ya, kemudian para sahabat, kemudian turun tabi'in, terus para ulama sufi, sampai zaman sekarang ya, para pengkaji tasawuf dan tarikat tetap dalam koridor, dalam pijakan yang hak, yang benar. Jadi jangan pernah ragu lagi ya dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat berikutnya, wa idza quri'al Qur'an, ya, kita akan bahas pada minggu yang akan datang ya, karena ini masih ada 2 ayat. Cuma ini menarik, ada satu pembahasan lagi supaya ini menjadi satu judul yang cukup utuh, kemudian
Wa idza quri'al Qur'an juga nanti bisa menjadi judul yang utuh ya, sehingga tidak terpotong-potong ya. Mudah-mudahan dari penjelasan ini ya kita mendapatkan pencerahan dari tafsir Al-Jailani, baik pencerahan lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang merujuk pada Al-Quran ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan dan berbuah kepada kemakrifahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.